Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KMPI Kabupaten Karawang beserta jajarannya. Yang saya hormati para dewan juri dan yang saya cintai teman-temanku sekalian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, berkah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia kali ini kita dapat berkumpul dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selanjutnya, semoga salawat bertangkaikan salam selalu terlimpah curahkan kepada kehadiran alam, yakni sang revolusi akhlak, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari alam dan zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan juga tentunya menjadi kiblat akhlak bagi seluruh pemuda-pemudi di dunia, terutama bangsa Indonesia. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan Sumpah Pemuda. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nanda Nur Hebat dari Sekolah SMKN Negeri 1 Karawang. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 94 tahun yang lalu kita dengarkan kalimat tersebut, kita ikrarkan kalimat-kalimat tersebut. Tanggal 28 Oktober 1928 menjadi peristiwa penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Para pemuda-pemudi Indonesia dengan hati yang teguh dan juga pikiran yang jernih mengikrarkan ikrar yang suci dan juga menyatakan bersatu dalam sebuah bangsa yang bernama bangsa Indonesia. Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat menjadi saksi titik di mana bibit persatuan ditanamkan di hati para pemuda-pemudi bangsa Indonesia. Dahulu, nama Indonesia itu tidak pernah ada. Yang ada adalah Bugis, Sunda, Jawa, Batak, lalu masih banyak suku-suku yang lainnya. Namun karena rasa kesadaran akan penjajahan dan juga ingin melawan kolonialisme dan imperialisme, maka semuanya suku-suku tersebut menghilangkan gengsinya, menghilangkan rasa kesendirian atau individual dalam masing-masing suku tersebut. Mereka bersatu demi cita-cita dan mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa melihat perbedaan satu dengan yang lain. Dalam sejarah bangsa Indonesia, ketika kita melihat, mendengar, dan terpikir tentang Sumpah Pemuda, maka yang terlintas adalah momen heroisme para pemuda-pemudi yang tanpa lelah memperjuangkan gagasannya dan juga mengeluarkan ide-ide cemerlangnya. Demi apa? Demi bersatunya bangsa Indonesia.
Jika kita melihat ke belakang tentang sejarah-sejarah Sumpah Pemuda, maka itulah menjadi historis, cerita tentang perjuangan yang tanpa lelah, perjuangan yang menjadi sebuah kepedulian, sebuah pemikiran yang lahir untuk mengangkat derajat dan martabat bangsa Indonesia agar bisa sejajar dan sebanding dengan negara-negara yang lainnya di dunia. Namun juga bagi kita, apa itu makna Sumpah Pemuda? Makna Sumpah Pemuda bagi kita adalah di mana momen bersatu, momen untuk menjaga hal-hal dan juga nilai-nilai yang dulu telah dikeluarkan oleh pendahulu kita, yang dimana hal tersebut telah membulatkan tekad dan semangat kita agar kita terus bersatu dan juga sehingga terwujudnya negara Indonesia yang adil dan makmur, dan menyatukan semangat-semangat untuk menghilangkan disintegrasi dan juga nilai-nilai yang dapat menghancurkan bangsa Indonesia dengan slogan NKRI harga. Hadirin wahadirat yang berbahagia, era modernisasi, era perkembangan zaman dan teknologi tidak dapat kita hindarkan. Tetapi era modernisasi selain juga dapat menghasilkan sebuah keuntungan, tetapi banyak kerugian yang akan kita hadapi, dan itu adalah tantangan bagi kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia. Mulai dari pengaruh budaya dan nilai sosial luar yang masuk ke Indonesia yang tak sesuai dengan ideologi kita, pemahaman-pemahaman seperti komunisme, radikalisme, fasisme, dan juga nilai nasionalisme yang kurang, itu menjadi masalah dan hambatan untuk kita. Namun masalah-masalah tersebut bukanlah menjadi halangan, tetapi menjadi momentum untuk bangkit dan juga melawan tantangan-tantangan tersebut. Saat ini kita banyak disibukkan dengan memikirkan hal-hal tentang diri kita. Namun marilah kita merenung sejenak. Kita melihat kondisi bangsa kita. Kita berpikir bagaimana suatu saat bangsa ini ke depannya akan seperti apa. Jika hal tersebut kita pikirkan, maka yang tersirat sudah jelas jawabannya. Jawabannya adalah sekarang apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan sebagai bangsa. Jika kita sebagai bangsa Indonesia melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna bagi orang lain di sekitar kita, maka kita akan mewujudkan suatu bangsa dengan masa depan yang cerah. Namun sebaliknya, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai persatuan, muda-mudi zaman sekarang lebih leha-leha, lebih bermalas-malasan, malah berpangku tangan, dan juga yang lebih buruk adalah bermabuk-mabukan. Bukan tidak mungkin kehancuran, kesulitan bagi bangsa Indonesia akan terjadi, dan juga pada akhirnya nama Indonesia hanyalah tinggal nama, yang dimana nama tersebut hanya tercantum dalam buku-buku sejarah. Sangat menyedihkan bukan ketika kita harus menerima hal tersebut terjadi pada bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia, ayolah kita jadikan momentum ini menjadi momentum untuk bangkit dan berpikir kritis, juga tentunya membangkitkan semangat-semangat pemuda-pemudi yang lainnya, yang dimana kita terus belajar dengan bersungguh-sungguh. Karena dengan belajar dan dengan sungguh-sungguh kita menjadi pemuda-pemudi yang cerdas dan berpikiran atau berpengetahuan yang luas, yang dimana dengan pengetahuan-pengetahuan tersebut kita bisa menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bersatu,
Karena karakter pemuda yang cerdas adalah karakter yang dibutuhkan dalam keberlangsungan suatu bangsa atau negara. Yang mana keberlangsungan tersebut akan berhasil dan juga akan teratur oleh jiwa pemuda-pemudi yang tanpa lelah mengabdi untuk bangsa dan negara. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia. Begitu besar peran pemuda, sesuai apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Maka dari itu, teruslah jaga semangat dan tekad kita untuk bersatunya dan keberlangsungannya bangsa ini. Kita tidak perlu memikirkan perbedaan-perbedaan, namun justru yang harus kita pikirkan adalah tentang persamaan, bahwa darah kita masih merah, tulang kita masih putih, dan juga tekad kita masih sama, yakni tetap tegak berdirinya bendera Indonesia sebagai lambang kejayaan bangsa ini. Mungkin itu saja pidato tentang Sumpah Pemuda yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kesalahan dan kekurangan itu sepenuhnya datang dari saya, dan kelebihan dan kesempurnaan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.